Dan ini luar biasa. Jadi berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah satu ikhwah di Boyolali ya. Ngobrol-ngobrol nggak sengaja, saya bilang pekan depan insya Allah Ustadz Ami mau di Menara Al-Quran. Loh kok bisa dapat jadwal Pak Ustadz? Loh memang antum mau mengundang beliau. Kami sudah mengajukan jadwal Pak Ustadz, sudah ke panitia, tapi dapatnya masih setahun ke depan, bahkan lebih berapa bulan gitu. Ya kita alhamdulillah mendengar beliau mau safar dakwah ke Wonosobo. Allah mudahkan, kita sampaikan ke beberapa ikhwah dan beliau hafizahullah taala memberikan fursah yang seharusnya digunakan mungkin safar di Wonosobo untuk bisa mampir ya di Menara Al-Quran. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan untuk itu saya mewakili keluarga besar pesantren Menara Al-Quran mengucapkan jazahumullahu khairan kepada panitia kajian, kepada tim dari Ustadz Ami yang telah memberikan waktu yang luar biasa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya di daerah Temanggung dan sekitarnya, wabil khusus juga kepada tulab Ma'had Manaratul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dan taufik. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho, Nugroho, sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di Jumat pagi ini Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama di Masjid Pondok Pesantren Menara Al-Quran. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada mudir Ma'had Menara Al-Quran yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bareng-bareng di sini. Dan Masya Allah, yang di sini ada yang sedang berjemur, Pak, yang nggak dapat tempat, Pak. Jadi kira-kira yang lebih sehat yang mana, Pak? Yang kajian kena sinar matahari atau yang kajian di ruangan yang lebih adem? Yang berjemur. Nah, berarti mungkin Ustadz nanti kajian berikutnya bawa Pak taruh luar. Nggak pakai atap.
Yang bapak-bapak di luar biar berjemur, yang ibu-ibu mungkin bisa di dalam. Baik, semoga tidak mengurangi semangat karena ada sebagian di antara ibu-ibu yang gak dapat tempat, sehingga kepanasan dengan sinar matahari pagi. Mudah-mudahan selesai kajian makin sehat. Sehat apanya? Lahirnya atau batinnya? Lahir batin. Alhamdulillah. Kita mau belajar tentang jangan terlalu mencintai dunia dan pengaruh buruk ketika seorang hamba terlalu mencintai dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ilmu yang kita butuhkan dalam rangka untuk mengendalikan batin. Ini yang sering disebut oleh para ulama dengan babur raqaiq, bab tentang apa yang bisa melunakkan hati. Sebab hati manusia ini kalau nggak dikasih nasihat, kalau nggak dikasih tausiah, didiamkan saja, lama-lama dia akan mengeras. Dan kalau sudah keras hatinya, akan sulit ditembus hidayah. Karena itu Nabi SAW menjelaskan tentang aneka respon manusia terhadap ilmu. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada umat manusia seperti apa? Al-ghaithil katsir, seperti hujan lebat, asabat ardan, yang turun di muka bumi. Sehingga beliau memisalkan ilmu seperti air hujan, dan beliau memisalkan hati manusia seperti layaknya tanah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 3 jenis tanah ketika menerima air hujan. Yang pertama, ada tanah yang subur, yang dia bisa menyerap air. Ketika air hujan itu terserap di dalam tanah tadi, yang butul kal awal ushbah, ada aneka pepohonan, rerumputan, tanaman yang bisa tumbuh, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sumber bahan makanan darinya. Yang kedua, ada tanah yang dia bisa menampung air. Dia tidak menyerap secara total, sehingga ketika ada air dia tampung, maka masyarakat bisa mengambil air darinya, baik digunakan untuk minuman mereka sendiri, atau digunakan untuk mengairi tanaman, atau diberikan kepada binatang. Lalu ada jenis yang ketiga, yang kata Nabi SAW, innama hiya ki'an, itu adalah tanah gundukan berbatu. Tanah gundukan berbatu yang dia tidak menerima air dan tidak bisa menampung air. Ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang lam yarfa lahu ra'san, dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu, nggak mau belajar. Sehingga digambarkan Nabi SAW seperti tanah gundukan saking kerasnya. Di area Temanggung ini banyak bebatuan, banyak pegunungan, tapi bisa menyerap air ya. Sehingga pegunungan Temanggung termasuk subur Pak ya. Mungkin Bapak bisa bandingkan dengan bebatuan atau pegunungan yang ada di Mekah atau di Madinah. Apa isi pegunungannya? Semuanya batu. Sehingga ketika turun air hujan gak nampung sama sekali, gak nyerap sama sekali. Maka pegunungan yang ada di sana tidak sebagaimana di tempat kita, bisa ditanami lombok, bisa ditanami kacang, bisa ditanami apalagi wortel, kemudian kentang dan seterusnya. Tapi di sana cuman tumbuh lumut di permukaan. Kalaupun ada rumput, hanya di celah-celah batu. Dan seperti itulah keadaan hati manusia. Kalau dia sama sekali tidak mau dilembutkan dengan ilmu, maka hati itu akan mengeras. Nah, salah satu di antara cara untuk melembutkan hati adalah perlu dilakukan penekanan terhadap batin.
Itulah nasihat-nasihat yang menyentuh, nasihat-nasihat yang membuat hati manusia menjadi tersentuh. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai ayat yang bisa melelehkan gunung. Maka seharusnya hati manusia bisa menjadi lunak dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Nah, di antara yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang tidak terlalu cinta dengan dunia. Pertama, kita awali terlebih dahulu dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Thauban maula Rasulullah SAW. Dari sahabat Thauban maula Nabi SAW. Apa arti kata maula? Mantan budaknya Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah memiliki beberapa budak yang beliau bebaskan. Di antara budak yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau namanya Thauban. Ada beberapa budak yang lain seperti Abu Rafi'. Ada juga seperti Abu Bakrah. Kemudian Safinah. Ini budak-budak Rasulullah SAW dan semuanya dibebaskan oleh Nabi SAW. Thauban mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir saja semua umat itu berlomba-lomba untuk berebut kalian, sebagaimana makanan yang ada di tengah meja hidangan makanan diperebutkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW menyebut yushiku, artinya di zaman beliau itu belum terjadi. Yushiku hampir saja terjadi, artinya di zaman beliau belum terjadi. Beliau menyampaikan kondisi akhir zaman bahwa umat-umat selain kalian, maksudnya apa? Non-muslim, akan berusaha untuk memperebutkan kalian, maksudnya menjadikan kita sebagai daerah jajahan. Sehingga orang Yahudi mau menjajah kaum muslimin, orang musyrikin mau menjajah kaum muslimin, orang ateis juga mau menjajah kaum muslimin. Semuanya rebutan untuk menjajah kaum muslimin. Sebagaimana makanan di tengah meja diperebutkan oleh banyak orang di sekitarnya. Faqala qailun, maka ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Dan disinilah kita lihat para sahabat langsung paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Apa sih yang dimaksud umat memperebutkan kita? Para sahabat langsung paham sehingga mereka bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah itu disebabkan karena jumlah kita sedikit sehingga kita kalah dengan umat-umat yang lain, maka kita gampang diperebutkan oleh umat-umat yang lain? Apa jawab Nabi SAW? Bal antum yauma idzin katsir. Kalian ketika itu jumlahnya banyak. Kalian ketika itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Namun kalian seperti buih yang berada di lautan. Pernah lihat buih di lautan? Apa warnanya? Putih. Sehingga airnya kalau Anda ambil tidak berwarna, tapi ketika jadi buih warnanya putih. Dan dia terombang-ambing. Arus kemanapun dia ikut. Ketika buih itu atau ketika ombak itu datang mendekat ke pantai, buih itu ikut ke pantai. Ketika ombak itu balik ke laut, buih itu balik ke laut. Sehingga maju dia ikut, mundur dia ikut. Artinya apa? Muslim ini jumlahnya banyak seperti buih di lautan, tapi tidak punya prinsip. Sehingga karena tidak punya prinsip, dia ngikuti prinsip orang lain. Karena dia tidak punya komitmen terhadap agamanya, akhirnya dia terombang-ambing oleh ajaran orang lain. Sehingga saat orang kafir dari berbagai macam agama tadi, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang belok ke kanan, ada yang ke kiri, Muslim ikutan. Masing-masing mengikuti orang-orang kafir yang menjadi panutannya. Sehingga ada di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan orang Nasrani.
Ada di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan orang Yahudi. Ada di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan orang musyrikin, dan seterusnya. Ketika mereka bergerak ke kanan, ikut ke kanan. Mereka bergerak ke kiri, ikut ke kiri. Seperti layaknya buih. Jumlahnya banyak tapi tidak memiliki berat sama sekali. Kapan itu terjadi? Di akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan penjajahan yang tadi kita sebutkan di depan, di mana umat-umat yang lain berebut terhadap kaum muslimin? Penjajahan itu ada dua, Pak. Sekarang Bapak bisa lihat mana yang lebih parah dari dua penjajahan ini. Penjajahan fisik dan penjajahan ideologi. Yang lebih berbahaya yang mana, Pak? Fisik atau ideologi? Mana yang lebih berbahaya? Penjajahan ideologi. Kenapa yang kedua ini lebih berbahaya? Karena yang kedua ini menghilangkan iman. Kalau sebatas penjajahan fisik, ada sebagian di antara nabi yang mereka dibunuh oleh orang kafir. Ada sebagian di antara nabi yang disiksa oleh orang kafir, tapi ideologinya tidak pernah berubah. Sehingga walaupun mereka mati membawa iman. Tapi kalau sudah berubah ideologinya, maka jasadnya muslim tapi arwahnya kafir. Dan ini lebih berbahaya. Sehingga bisa jadi ada orang yang fisiknya nampak sebagai muslim, tapi batinnya dia benci Islam. Batinnya justru lebih condong kepada non muslim. Batinnya ada pada orang Yahudi, batinnya ada pada orang Nasrani atau orang kafir yang lainnya. Itulah manusia yang ideologinya sudah terjajah oleh orang lain. Coba Anda lihat ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang perjalanan panjang dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah, Bani Israel di bawah kekuasaan Fir'aun. Mereka sebagai kaum terjajah, dijadikan oleh Fir'aun sebagai buruh di kota Mesir. Bani Israel sama sekali tidak punya kuasa. Hak kemanusiaannya banyak yang dihilangkan, hak sosialnya banyak dihilangkan, hak suaranya enggak ada sama sekali. Ketika Musa alaihissalam datang bersama Harun menghadapi kondisi orang Mesir, Bani Israel dalam keadaan terjajah. Tapi ketika itu Fir'aun tidak mampu mengubah agamanya Bani Israel. Sehingga Bani Israel tetap mukmin. Bani Israel tetap menjadi penghamba, penyembah Allah Ta'ala, orang yang mentauhidkan Allah, penganut Nabi Musa. Tidak ada satupun Bani Israel yang kafir. Fir'aun tidak berhasil mengubah agamanya siapa? Bani Israel. Sudah? Sampai akhirnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melalui proses panjang dan bertahun-tahun bertahan di Mesir. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari penjajahnya. Allah pindahkan Bani Israel ke sebuah daerah yang baru di luar kota Mesir setelah melewati lautan. Sudah? Sesampainya di daerah yang baru, ada ujian yang diberikan oleh orang fasik ketika itu, namanya Samiri. Gimana Samiri? Dia membuat patung yang terbuat dari emas berupa pedet anak sapi. Kemudian patung itu bisa mengeluarkan suara. Lalu Samiri mengatakan, hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhanku dan Tuhannya Musa, tapi Musa lupa, sehingga dia nyari Tuhan ke gunung padahal Tuhannya ada di sini. Dan dia berhasil mempengaruhi puluhan ribu Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Masya Allah, Anda bisa lihat ya. Padahal waktu yang dibutuhkan oleh As-Samiri untuk menyesatkan Bani Israel lebih pendek. Tidak lebih dari 40 hari selama kepergian Musa alaihissalatu wassalam. Dan ada yang mengatakan bahwa Musa menjanjikan kalau beliau akan balik dalam waktu sebulan. Tapi ketika sudah berlangsung 1 bulan, Musa enggak balik. Musa menambahkan 10 hari lagi. Sehingga totalnya berapa? Arba'ina yauman, totalnya 40 hari. Fatamma miqatu rabbih arba'ina yauman. Musa
menyempurnakan pertemuannya dengan Allah selama 40 hari. Nah, setelah 30 hari itulah As-Samiri menyampaikan bahwa Musa kehilangan Tuhan. Makanya janji dia sebulan balik, ini sudah lebih dari sebulan dia nggak balik-balik. Tuhannya ada di sini, yaitu patung anak sapi ini. Sehingga mereka percaya. Hanya butuh waktu kurang dari 40 hari. Dan itu bisa mengubah agama Bani Israel sehingga mereka menjadi penyembah berhala. Maka Anda bisa lihat, penjajahan fisik tidak bisa mengubah ideologi, tapi penjajahan ideologi bisa mengubah agama, dan waktunya lebih cepat. Firaun tidak bisa mengubah agamanya Bani Israel, tapi As-Samiri bisa mengubah agamanya Bani Israel hanya dalam waktu kurang dari 40 hari. Jadi kira-kira mana yang lebih berbahaya? Penjajahan fisik itu lebih berbahaya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada para penyembah anak patung tadi. Bagaimana cara Allah memberikan hukuman? Kalau dulu Bani Israel waktu dijajah oleh orang-orang Mesir, mereka dipertahankan oleh Allah, sehingga mereka tetap bertahan hidup. Mereka bisa beraktivitas walaupun tertindas, sampai akhirnya mereka diselamatkan. Begitu mereka berbuat kesyirikan, dalam sebuah riwayat disebutkan lebih dari 70.000 orang dihukum oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa hukumannya? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bunuhlah diri kalian. 70.000 itu dikumpulkan, lalu mereka masing-masing disuruh untuk membunuh. Membunuh siapa, Pak? Apa membunuh dirinya sendiri? Dia menusukkan pedang ke badannya? Bukan. Mereka disuruh membawa senjata dan disuruh untuk saling membunuh. Di depannya ada bapaknya, di depannya ada anaknya, di depannya ada istrinya, di depannya ada saudaranya, ada suaminya, ada pamannya, ada bibinya. Semuanya suruh bawa senjata, silahkan bacok-bacokan. Kira-kira sanggup gak? Mereka gak sanggup. Sehingga mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam keringanan. Kami gak sanggup melakukan ini. Bagaimana mungkin kami akan membunuh istri kami, akan membunuh anak kami dalam kondisi kita mencintai mereka. Sehingga kami gak sanggup untuk melakukan itu. Naluri sehat manusia, dia tidak akan melakukan tindakan jahat kepada orang yang dia cintai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut yang sangat pekat sampai mereka tidak kelihatan. Dalam situasi ketika mereka tidak kelihatan itulah kemudian Nabi Musa perintahkan, sekarang silahkan kalian saling membunuh. Nah, akhirnya mereka mengayunkan pedangnya, mengayunkan senjatanya. Ada yang berhasil menebas leher anaknya, habis itu dia ketusuk badannya. Ada yang berhasil menusuk suaminya, terus dia ketusuk badannya. Banyak yang mati. Sehingga Bani Israel ketika itu yang meninggal ribuan. Dulu waktu di Mesir mereka selamat, begitu pindah mereka banyak yang mati. Dihukum oleh Allah dengan kesalahan mereka sendiri. Baik, itulah kita bisa lihat bagaimana pengaruh besar dari bahaya apa? Penjajahan ideologi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, kalian itu seperti buih yang ada di lautan, jumlahnya banyak tapi gak punya pendirian, sehingga gampang diombang-ambing oleh arus. Arusnya maju ikut maju, arusnya mundur ikut mundur, gak punya pendirian. Kelihatannya jumlahnya banyak, tapi hakikatnya dia sama sekali tidak punya nilai. Lalu kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut yang ada di musuh kalian terhadap kalian, sehingga mereka sama sekali tidak punya ketakutan ketika berhadapan dengan kalian. Sebab kalian orang yang tidak punya prinsip, karena kalian orang yang tidak punya pendirian. Orang kalau nggak punya pendirian itu gampang dipengaruhi. Nah, kalau gampang dipengaruhi, jatuh di mata orang lain. Lain halnya kalau orang itu punya pendirian. Walayakdzifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan penyakit wahan di hati kalian.
Lalu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, wamal wahan? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan virus wahan itu? Apa yang dimaksud dengan virus wahan itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Dua ini selalu bergandengan. Maka yang namanya ajal tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna syai'an wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya enggak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda walaupun sesaat dan tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Tapi kadang ada orang yang merasa ketakutan, nanti gimana ya, nanti gimana dan seterusnya. Sampai mohon maaf, dia kumpulin harta dalam jumlah banyak, itu mikir keturunannya. Sehingga walaupun sudah berusia lanjut, sudah tua, sudah umur lebih dari 90, semangat dia untuk nyari harta enggak pernah ikut tua. Tetap dalam posisi muda. Semangatnya enggak hilang. Pak, umur sekian nyari apa, Pak? Yang golek go anak Mas. Go tinggalan anak. Ini nanti untuk tinggalan, untuk warisan anaknya, untuk warisan cucunya, biar bisa dinikmati oleh mereka sampai 7 turunan, 17 turunan. Itulah semangat orang ketika mencari harta. Dan itu disebut oleh Nabi SAW, mereka terjangkiti penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi bahaya orang yang terlalu cinta dunia akan menyebabkan yang bersangkutan tidak punya prinsip dan tidak punya pendirian. Makanya pembelaan seseorang itu nilainya beragam. Pembelaan seseorang itu nilainya beragam. Ketika yang dia bela adalah sesuatu yang terhormat, maka dia akan dihormati oleh orang lain. Tapi kalau yang dia bela sesuatu yang rendah, dia akan dianggap hina oleh orang lain. Ini ada satu cerita ya. Udah pernah tahu ceritanya belum? Hah? Belum. Pada waktu Raja Abraha, dia membawa pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Tibalah dia di sebuah tempat namanya Al-Mughammas, Wadi Mughammas, Lembah Mughammas. Kemudian Raja Abraha ini berhenti dan didatangi oleh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi SAW. Abdul Muttalib itu orangnya gagah, cakep, penampilannya bagus. Raja Abraha berada di atas tunggangannya, enggak pernah turun selama di perjalanan. Begitu melihat Abdul Muttalib dari kejauhan, Raja Abraha turun untuk menemui Abdul Muttalib. Biasanya kalau dia ditemui orang, dia berada di atas tunggangan, orangnya di bawah. Ini ketika melihat Abdul Muttalib dari kejauhan, dia langsung turun. Hormat kepada Abdul Muttalib. Wibawa Abdul Muttalib. Ini padahal sama-sama orang kafir ya. Abraha kafir, Abdul Muttalib kafir. Sehingga Raja Abraha memandang ini utusan Mekah, akan bernegosiasi dengan saya. Karena dia sebagai orang yang berwibawa, Abraha sampai turun dari tunggangannya. Nah, kemudian menemui Abdul Muttalib di bawah, di tanah. Setelah itu Abraha menyampaikan keinginannya dan dia memberikan ultimatum, aku tidak punya kepentingan dengan penduduk sini, maka silahkan kalian pergi, tapi tujuan saya satu, ingin membongkar Ka'bah. Sekarang apa yang kamu minta? Abraha tanya kepada siapa? Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Aku nyari 100 ontaku. 100 itu berapa? Atau 10? Aku nyari ontaku. Intinya aku nyari ontaku. Jadi ontanya Abdul Muttalib itu hilang. Dan onta yang hilang itu ada di kerumunan pasukannya Abraha. Aku nyari ontaku. Apa kata Abraha? Saat kau datang,
aku menaruh wibawa kepadamu. Begitu kau ngomong nyari onta, langsung turun wibawanya. Dalam situasi genting seperti ini masih nyari harta. Dalam situasi genting seperti ini masih nyari harta. Begitu kau datang dan ngomong lapor mau nyari onta, wibawamu langsung jatuh. Nah itu contoh ya. Sehingga ketika orang membela dunia, itu di hadapan orang kafir, wibawanya jatuh. Walaupun sesama orang kafir. Subhanallah. Abroha langsung mengatakan, ketika aku melihat kamu, aku menaruh wibawa kepadamu. Begitu kau bicara, kau sedang nyari onta, wibawamu jatuh. Lalu apa kata Abdul Muthalib? Dan jawaban inilah yang menunjukkan wibawa Abdul Muthalib kembali terangkat. Ka'bah sudah ada yang jaga. Wa huwa Rabbul Ka'bah, yaitu Rabbnya Ka'bah. Dan aku adalah Rabbul Ibil, aku pemiliknya onta, maka tanggung jawabku kepada ontaku. Nah, baru kemudian setelah itu Abroha paham, Abdul Muthalib ini bukan orang ringan, tapi dia adalah orang yang punya prinsip. Tayyib. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa orang kafir saja akan memandang rendah manusia yang terlalu cinta kepada dunia. Obrolan-obrolannya hanya dunia, tidak punya prinsip terhadap masalah agamanya, tidak punya prinsip dengan akidahnya. Sehingga kalau dia yang dibicarakan hanya masalah dunia, kita ini jatuh di hadapan orang kafir. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang bekerja, ya, lalu di tempat kerja di situ ada peraturan, Pak, di sini tidak boleh sholat. Bapak harus ngikuti jam kerja. Kalau pas istirahat, Bapak tidak boleh sholat. Bagi karyawan yang punya prinsip, baik kalau begitu saya pilih resign. Ketika dia ngomong saya pilih resign, sementara dia punya keahlian, mungkin bisa jadi perusahaannya yang kemudian turun tensinya. Ya sudah, jika demikian Pak, kalau begitu Bapak silahkan kerja di sini. Bapak kalau mau sholat, kami sediakan tempat sholat. Sebab orang yang lebih menjaga agama, menjaga prinsip, menjaga akidah, itu lebih dihargai. Tapi kalau orang terlalu cinta kepada dunia, sehingga dia takut, nanti kalau saya sholat saya akan dikeluarkan, kalau saya sholat saya akan kena surat peringatan dan seterusnya. Akhirnya ikut dengan apa yang menjadi aturan yang melanggar syariat, jatuh wibawanya di hadapan orang lain. Itulah penyakit wahan. Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati, takut kehilangan harta, takut kehilangan pangkat dan jabatan, itu bisa menyebabkan orang yang lain tidak takut sama kita, tidak punya wibawa, tidak menaruh wibawa di hadapan kita. Baik. Kemudian kita beralih ke hadis yang kedua. Dan ini semakna dengan yang tadi kita sampaikan, namun dengan konteks yang berbeda. Rasulullah SAW menyebutkan kasus yang lebih rinci. Kata beliau, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian melakukan jual beli 'inah. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengekor di belakang sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian sibuk dengan dunia pertanian. Wa taraktumul jihada, dan kalian tinggalkan jihad karena takut mati. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Ta'ala akan berikan kehinaan di hadapan kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baik. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh orang yang terlalu cinta kepada dunia. Yang pertama, idza tabaya'tum bil inah, orangnya melakukan jual beli inah. Jual beli inah ini apa sih, Pak? Transaksi riba. Jual beli inah itu transaksi riba. Sehingga kalau kalian sudah melakukan transaksi riba, kemudian kalian suka mengekor sapi, artinya dia terlalu senang dengan binatang. Atau maksud yang kedua adalah dia terlalu cinta kepada tanah pertanian sehingga tiap hari bajak tanah terus.
Kemudian yang ketiga, waraditum bizar'i, dan kalian merasa bangga dengan hasil tanaman. Maka keseharian dia hanya fokus di dunia, kerja dunia. Tidak lebih dari itu. Kata Nabi SAW, orang kalau sudah seperti ini akan takut kehilangan hartanya, takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan dunianya. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan berikan kehinaan di hadapan kalian. Sehingga orang kafir tidak takut sama kita. Kenapa? Karena kita tidak punya prinsip. Dan ini tidak akan hilang dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kapan orang bisa kembali kepada agamanya? Ketika dia mau membuka diri untuk belajar. Kembali kepada agama artinya mau membuka diri kepada ilmu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlalu cinta dunia, maka aktivitas sehari-harinya hanya gimana caranya dia bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Maka dia berusaha untuk mengembangkan dunia peternakan, mengembangkan dunia pangan. Kalau sekarang mengembangkan di dunia keuangan. Tujuannya apa? Biar bisa mengumpulkan lebih banyak. Namun dalam posisi itu dia sangat ketakutan untuk kehilangan sebagian darinya. Sehingga kalau disuruh untuk bayar sesuatu berat. Bayar SPP sering nunggak. Pengennya kalau mondok minta gratisan. Mohon maaf, di sini ada wali santri nggak Ustaz? Ada wali santri? Sebagian wali santri. Coba saya tanya wali santri, Bapak lebih senang mana Pak? Anaknya dapat beasiswa sehingga ketika mondok nggak perlu bayar, atau Bapak bayari sendiri? Jawabannya apa? Bayar sendiri. Itu teorinya. Kenyataannya pripun? Seneng dibayari orang lain. Sehingga ada banyak sekali orang tua yang dia itu berharap anaknya ketika belajar dalam kondisi gratis rasa bayar. Nek iso kowe iki dadi anak sing paling hemat sedunia. Sekolah rasa bayar. Mangan dikei. Men duwite bapak murah metu. Subhanallah. Sehingga sejak kecil sudah dilatih kayak gitu, Pak. Ada anak kecil yang dia sudah pintar nyari makan sendiri, Pak. Pagi makan di tetangga sebelah kanan. Siang nanti makan di tetangga depan rumah. Nanti malam dolan ning tangga sebelahe. Mulai-mulai wis wareg. Mangan ning tilih, mangan ning dolan. Nah, ning tangga-tangga nih. Alhamdulillah anakku wis pinter golek pangan dhewe. Leres ngoten niku. Jadi kadang kita bertanya kayak gini. Bapak ketika punya anak, lalu anak itu beramal soleh, kira-kira saat anak kita beramal soleh, kita dapat pahalanya enggak, Pak? Saat anak itu beramal soleh, apakah orang tuanya otomatis dapat pahalanya? Otomatis atau tidak? Otomatis. Otomatis atau tidak? Kenapa otomatis dapat pahalanya? Karena anak itu kan keturunan saya, Pak Ustadz. Sehingga dia ada karena saya. Kalau nggak ada saya kan nggak ada dia. Kalau nggak ada kamu mungkin dia jadi anak yang lain. Baik. Sehingga ada banyak sekali orang yang memahami bahwa ketika seseorang itu punya anak, amal soleh apapun yang dikerjakan oleh anak ini otomatis orang tuanya dapat pahalanya. Padahal pemahaman seperti ini kurang tepat. Kok bisa, Pak? Coba saya kasih contoh ya. Ada seorang bapak, ada seorang lelaki nikah dengan seorang wanita, hamil. Ketika hamil ditinggal pergi, istrinya diceraikan, minggat.
Nggak pernah dikasih nafkah sampai anaknya lahir sampai gede, bapak ini tidak pernah bisa dihubungi, tidak pernah ngasih nafkah, nggak bisa dihubungi sama sekali, nggak gubris. Sampai akhirnya si anak ini besar dan jadi ustadz, sehingga sering bimbing umroh, masya Allah. Berarti yang bersangkutan sering umroh, sering tawaf, sering sa'i, ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Pertanyaannya, kalau anak ini beramal soleh, sholat, puasa, umroh, haji, tawaf, sa'i, dan seterusnya, apakah otomatis bapaknya dapat pahala? Otomatis enggak? Tidak, kenapa? Enggak ridho kami Pak Ustadz. Nek ketemu wong lanang kaya ngono kok iso dapat pahala dari anaknya. Loh, tapi kan dia keturunan. Baik. Terus kapan orang tua itu bisa mendapatkan pahala dari amal anaknya? Apakah karena nasab ataukah karena keterlibatan dalam pendidikan? Karena apa? Keterlibatan dalam pendidikan. Baik. Sehingga orang tua kalau ingin mendapatkan pahala anak, berarti kan dia harus terlibat dalam kegiatan pendidikan anak. Nah terus anaknya jenengan teng pundi? Tak taruh pondok ya Pak. Saya ngajari sinten? Nggih ustad-ustad yang ada di pondok. Nah terus peran jenengan apa? Gempon. Kok gempon pripun? Bayar mboten? Mboten Pak, alhamdulillah. Masya Allah. Tenagane wis ra metu, duwite ra metu. Kenapa Pak kok enggak mau bayar? Eman Pak Ustad, mosok pondok larang kaya ngono. Subhanallah. Lah anak bapak makan pakai apa? Dipangani wong liya, alhamdulillah. Kok malah bersyukur. Seharusnya kan kamu punya peran di situ. Sehingga kalau kamu tidak punya peran ngajari anakmu, berarti harusnya kau punya peran apa? Memberi biaya untuk anakmu dalam pendidikan. Dia sudah enggak terlibat ngajari anaknya, dia enggak terlibat memberi fasilitas belajar bagi anaknya, ditambah lagi sama sekali tidak membiayai biaya pendidikan anaknya. Gurunya enggak dia bayar, yang biayai orang lain. Dan banyak orang tua yang senang seperti ini. Kayak gini kok ingin berharap anaknya ketika beramal soleh, dia ingin dapat pahala. Sehingga kalau kita ingin anak kita dapat pahala, berarti seharusnya gimana? Penyakit wahan tadi dibuang jauh-jauh. Jangan sampai kita jadi orang eman duitnya metu, sayang kalau uangnya digunakan untuk biaya pendidikan anak. Terus yang benar gimana Pak? Tanya ke pondoknya, Pak Ustadz di sini SPP berapa? Di sini Pak, di sini pinten Pak Ustadz? 1,1. 1.100.000 per bulan. Baik Pak Ustadz, saya sanggup bayar 1.500.000. Nah gitu Pak. Loh yang 400? 400 itu bonus untuk Ustadz. Nah gitu. Sehingga nanti biar kinerja Ustadz makin dominan, makin maksimal, saya kasih tambahan 400 bonus untuk Ustadz. Diserahkan ke pondok, sehingga kalau banyak wali santri yang kayak gitu, nanti ada dana tambahan dipakai untuk tambahan gaji dan bonus bagi para ustadz. Setuju Ustadz? Setuju. Ustadznya setuju. Wali santri ini sing kemut-kemut. Masya Allah. Berarti kira-kira kajian ini menguntungkan bagi pondok. Cuman yang jadi masalah, ternyata motivasi semacam ini mungkin hanya sering didengar. Cintanya mereka terhadap dunia hanya untuk kewajiban mereka sendiri, itu nggak mau keluar Pak. Oke, mohon Ustaz jujur Ustaz. Di sini SPP nunggak berapa Ustaz? Pak Joko ini Pak. Pak Joko yang tahu, ada Pak Joko Pak. Kathah Ustaz. Kathah Ustaz. Subhanallah. Dan itu hampir menjadi PR semua pondok pesantren. Sehingga yang pondok-pondok yang lain sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai menyentuh angka miliar Pak. Saking banyaknya wali santri yang gak bayar. Bahkan ada yang dari mulai masuk sampai lulus, itu dia baru bayar. Duitnya neng di ora gelem metu Pak Ustaz. Cinta
dunia. Untuk kegiatan ilmu, kegiatan agama. Padahal itu kewajiban dia. Itu kan karena anaknya tinggal di situ. Itu dia nggak mau keluar. Pak Ustadz, saya izin ya Pak Ustadz. Ada apa? Jadi SPP anak nanti saya lunasi saja di belakang. Saya lunasi di belakang. Setelah anak saya lulus, tak bayar semuanya. Totalnya berapa? Tak bayar semuanya. Loh kenapa Pak nggak dibayar dari awal, cicilan tiap bulan? Kan lebih ringan. Enggak Pak Ustadz, duitnya mau saya putar dulu. Masya Allah. Duitnya tinggal bisnis. Diputar dulu. Orang ini curang. Kok bisa curang Pak? Itu kan duit pondok yang seharusnya dia bayarkan ke pondok, tapi dia pakai dulu untuk usaha. Seharusnya kalau mau jujur, mau adil, ketika dipakai usaha dapat untung, pondok dapat bagi hasil. Saya modali sinten? Pondok. Berarti kan seharusnya di situ syirkah. Tapi karena saking lugunya pondok gitu. Sehingga sudah jelas-jelas itu dana pondok yang seharusnya dia bayarkan. Anggaplah misalnya total selama 6 tahun belajar. Itu berarti kalau 1.100.000 kali 12 berapa? 131 juta atau 32 juta ya. Sudah? Sekian ratus juta tadi kali 6 600-an juta dia bayar di belakang. Duit 600 juta itu diputer sama dia untuk usaha gitu ya. Ketika ada untung meneng wonge gitu. Diam saja dia. Curang enggak dia? Curang dia. Padahal sebenarnya itu duit pondok yang seharusnya dia bayarkan 600 juta. Tapi dia gunakan untuk usaha, baru dia serahkan di akhir setelah anaknya mau terima ijazah. Ini Pak Ustadz, saya lunasi. Alhamdulillah proyek saya berhasil. Bagi hasilnya mana Pak? Tidak ada Pak Ustadz. Jadi kalau kita bicara tentang orang yang terlalu cinta dunia, terlalu sayang dunia, itu nggak jauh-jauh. Di sekitar kita masih banyak. Dia tidak jadikan pendidikan sebagai prioritas. Tapi kan anak saya di pondok, betul anakmu yang pondok. Tapi biayanya kamu gak mau mengeluarkan karena saking cintanya dia kepada dunia. Saya juga punya pondok Pak Ustadz. Tidak sebesar pondok Menara Al-Quran, tapi piutangnya juga besar. Sehingga Masya Allah, kok ini jadi masalah di mana-mana. Baik, mungkin cukup itu saja Ustadz. Nanti kasihan wali santri yang ada di sini. Kalau terlalu banyak kita singgung, nanti tidak mereka pulang sakit hati ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustaz Ami. Tapi panitia nggak pesan beliau nyampaikan kayak gitu ya. Jadi pesantren itu menyampaikan kepada beliau lewat panitia, ya kira-kira tema yang cocok gitu. Ternyata ini yang paling cocok kan. Justru husnudon saya gitu. Kayaknya ini disetting untuk mengendalikan wali santri. Berapa jumlah santri di sini Ustaz? Masih di bawah 100. Ustaz. Di bawah 100, alhamdulillah. Baik, ada sisa waktu kita insya Allah sampai jam 9:30. Nah, tafadhol dari jemaah, dari ibu-ibu, dari akhwat, dari bapak-bapak ikhwan, dari tulab, ada yang mau bertanya kepada Ustaz, silakan. Ya, betul Pak. Ini yang kedua nanti. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Mahmud Ustaz. Jazakallah ilmunya. Ini saya wali santri Menara Al-Quran SMP. Alhamdulillah tidak masuk yang nunggak tadi. Cuman sarpras kurang 50% memang Ustaz. Baik, menarik sekali yang Ustaz sampaikan. Yang ingin saya sampaikan tadi di tengah-tengah kajian antum menyampaikan ini definisi kafir dan muslim aja dan. Ya, ini antum sampaikan bahwa Abdul Muthalib itu kafir, kemudian Abrah kafir jelas. Cuman kadang di tengah umat ketika mendengar ini mungkin ada yang menanyakan ini.
Bukankah istilah kafir dan muslim itu ada ketika Rasulullah sudah diutus? Afwan mungkin dijelaskan karena ada beberapa yang mengatakan itu kurang pas. Jadi mungkin dijelaskan definisi kafir dengan tidak dalam konteks memang contoh tadi pas, memang ternyata orang kafir pun ketika kita tidak mencintai dunia itu lebih menghargai gitu lah. Dan terima kasih tadi closingnya luar biasa Ustadz, menyemangati kami para wali santri ini untuk semangat gitu. Apalagi semangat untuk tidak utang. Dan saya alhamdulillah mengikuti antum ketika antum memang menyampaikan jangan utang, terutama yang riba. Jazakallah khair ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebutkan nama-nama orang yang hidup dan sudah meninggal sebelum Nabi SAW diutus. Kita mengenal di sana ada Abdul Muthalib, di sana ada Abroha, di sana ada siapa lagi? Mungkin beberapa raja yang hidup ketika itu. Anushirwan termasuk salah satu di antara raja yang mati sebelum Nabi SAW diutus. Jika kita semua sepakat bahwa mereka semuanya hidup sebelum Nabi SAW diutus, dan itu semuanya statusnya sebagai ahlul fatrah, berarti boleh gak kita anggap mereka belum bisa disebut kafir karena mereka ahlul fatrah? Kalau seperti itu kaidahnya, nanti banyak sekali orang yang sudah tegas dia adalah orang yang buruk seperti Abroha yang sampai dihukum oleh Allah dengan adanya pasukan burung, sehingga orang yang sudah jelas dia adalah non muslim, kita jadi malah meragukan ini betul non muslim atau tidak. Tayyib. Lalu berbicara tentang ahlul fatrah. Apa sih definisi ahlul fatrah? Orang yang hidup di zaman tidak ada nabi yang diutus, atau orang yang hidup di zaman tidak ada keterangan wahyu. Mana yang benar? Saya ulang ya. Apa yang dimaksud dengan ahlul fatrah? Orang yang hidup di zaman tidak ada nabi yang diutus, atau orang yang hidup di zaman tidak ada keterangan wahyu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sehingga penjelasan ahlul fatrah yang lebih tepat adalah orang yang hidup di zaman tidak ada keterangan wahyu. Kalau definisi ahlul fatrah adalah orang yang hidup di zaman tidak ada nabi yang diutus, bapak ibu ini ahlul fatrah semua. Di zaman sekarang ada nabi pak? Ada nabi pak? Musaddiq itu sudah mati belum pak? Wah itu nabi palsu pak Ustaz. Baik. Sehingga kita sendiri juga hidup di zaman apa? Tidak ada nabi yang diutus. Tapi ada nggak keterangan wahyu jemaah? Ada. Bapak temukan di mana keterangan wahyu itu? Bapak temukan di mana? Di hafalan para santri ini ada. Mereka menghafal apa yang kita butuhkan. Keterangan-keterangan syariat tadi. Sudah? Padahal jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW berapa lama? 1440 berapa? Lebih dari itu. Kalau dihitung 1447 kan sejak hijrah. Dihitung 13 tahun mundur, berarti 1460 tahun dari sejak Nabi SAW diutus. Lama sekali pak. Iya. Sementara zaman Isa dengan zaman Nabi Muhammad SAW berapa tahun? Hanya 7 abad, 600-an tahun. Jadi lebih lama mana antara kita dan mereka? Jaraknya tidak ketemu Nabi. Lebih lama kita. Anda masih bisa enggak merasakan wahyu? Sangat bisa Pak Ustaz. Alhamdulillah Al-Quran mudah saya dapat. Penjelasan-penjelasan tentang kebenaran mudah saya dapat. Alhamdulillah. Sehingga kalau kira-kira ada non-muslim, orang yang tidak beragama Islam di zaman sekarang, bisa enggak kita sebut dia punya uzur karena ahlul fatrah? Begitu? Enggak berlaku. Baik. Oleh karena itu, definisi yang lebih tepat tentang ahlul fatrah bukan orang yang hidup di zaman Nabi SAW tidak diutus atau belum diutus, tapi yang lebih tepat adalah orang yang hidup di zaman tidak ada keterangan wahyu. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi SAW ada Injil di daerah Arab? Ada keterangan wahyu di daerah Arab? Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, beliau turun dari Jabal Nur menemui Khadijah dalam keadaan ketakutan.
Saking takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai demam. Lalu beliau mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Untuk menemui Waraqah bin Naufal. Bagaimana biografi tentang Waraqah? Dalam keterangan itu disebutkan wa kana yutarjimul Injil min Ibraniyah ilal Arabiyah. Beliau menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Itu di zaman Waraqah. Dan Waraqah itu tidak lama setelah mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau dapat wahyu. Setelah itu beliau meninggal. Artinya waktu ditemui sudah sangat tua. Beliau masih hidup tapi sudah sangat tua. Berarti mungkin usia Waraqah seusia ya Abdul Muthalib atau selisih berapa waktu dari Abdul Muthalib. Selisih berapa tahun dari Abdul Muthalib. Karena beliau ketika ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, Waraqah ini sudah sangat tua. Sehingga setelah itu barulah Waraqah meninggal. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi nabi usia berapa? 40 tahun. Anggaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib sampai usia berapa? 8 tahun. Berarti ketika itu Waraqah sudah usia berapa? Sudah dewasa beliau. Mungkin sudah 30-an dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara bukti bahwa ketika itu ada wahyu yang tersebar di kalangan Jazirah Arab. Namun namanya manusia, ada yang lebih memilih untuk menyembah berhala dan ada yang lebih memilih untuk mempertahankan akidah tauhid. Dan Waraqah tidak termasuk orang yang menyembah berhala. Wallahu a'lam. Satu lagi atau dua? Nah, fadhal. Sekarang jam baik, kurang 2 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, follower ANB. Gimana, Pak? Saya mau tanya penjelasan mengenai ukuran mencintai dunia. Tadi belum dijelaskan. Padahal di dalam syariat kita banyak sekali berkaitan dengan dunia. Apakah kita istilahnya bahasanya saru dengan dunia itu gitu loh. Padahal di wasiat atau di waris itu kan banyak sekali. Itu kan berkaitan dengan dunia. Terima kasih. Baik. Orang soleh boleh enggak punya harta? Boleh. Apa dalilnya? Orang soleh wajib punya harta. Kalau orang soleh boleh enggak punya banyak harta? Boleh. Coba Anda lihat di surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir membangun ulang tembok yang hampir roboh, lalu Khidir ditanya sama Musa, kenapa kau enggak minta upah? Kemudian Khidir menjelaskan, apa penjelasan Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang aku bangun itu adalah milik 2 anak yatim. Di bawahnya ada apa? Kanzun. Kanzun itu apa, Pak? Harta simpanan yang jumlahnya banyak, itu disebut kanzun. Lalu Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang soleh. Berarti orang soleh ini nyimpen harta. Bahkan sampai disimpan di bawah tembok agar tidak ketahuan orang. Kalau tembok ini roboh, kemudian pondasinya terangkat, kanzunnya kelihatan. Sementara anak-anaknya masih kecil-kecil, masih anak yatim, belum balik, bisa jadi akan diambil orang. Maka diamankan oleh Khidir. Sehingga ini salah satu di antara dalil orang soleh punya harta itu tidak menurunkan status kesolehan. Gitu ya? Baik. Lalu bagaimana ukuran cinta kepada dunia? Ukuran cinta kepada dunia ada 2. Yang pertama, dia ketika mencari dunia sampai melalaikan kewajiban. Sehingga gara-gara cinta dunia ketika mencari itu sampai
Jumatan nggak dilakukan, meninggalkan Jumatan, sampai meninggalkan sholat wajib. Ada yang sampai menelantarkan keluarganya demi mencari dunia. Ini belum dapat nggak pulang-pulang sampai berhari-hari. Misalnya ya. Atau dia menelantarkan kewajiban dia untuk belajar, nggak pernah datang ke majelis ilmu karena sibuk apa? Kerja, nyari dunia. Ini orang yang terlalu cinta dunia. Atau yang kedua, fenomena yang kedua yang bisa kita lihat orang yang terlalu cinta dunia adalah tidak mau menunaikan kewajiban dia karena pelit dengan dunianya. Sehingga kalau dia mengeluarkan sebagian dari harta dunianya, itu rasanya berat sekali. Nah, contohnya tadi sudah kita sebutkan waktu kajian. Makanya kalau sampai ada wali santri yang biaya anaknya dan itu merupakan kewajiban dia nggak mau ngeluarin karena lebih mementingkan kebutuhan di rumahnya untuk belanja ini tiap hari. Kalau nggak Shopee ya Tokopedia ya. Kalau nggak Tokopedia apalagi Bukalapak, Masya Allah, isinya cuma belanja online. SPP anaknya nggak diperhatikan. Nah, ini contoh fenomena cinta dunia, sehingga kewajiban dia untuk mengeluarkan dunia itu tidak mau. Dia wajib bayar kepada orang lain itu tidak mau. Itulah orang yang terlalu cinta dunia. Wallahu a'lam. Satu lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana talib fi fasli thalith thanawi. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Tafaddal. Sal bil lughatil arabiyyah. Naam. Wa ana sa'al yani ma syartu li hujjiyati mafhumil mukhalafah. Ma Syartu li hujjiyati mafhumil mukhalafah. insyaallah. Lianna hunaka khilaf. Naam. هذا يحتاج إلى الوقت كبير، إلى وقت أوسع من هذا. بالاختصار يتعلق بأصول الفقه وتسأل في هذا المجلس. Syukran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tanya tentang mafhum mukhalafah. Apakah mafhum mukhalafah bisa dijadikan sebagai hujjah ataukah tidak? Nah, ini forumnya mungkin nggak layak untuk dibahas di sini. Ini kajian tentang usul fikih. Fi mustawa tsalits min tsanawiyah al mutawassithah. Tsanawiyah. Masyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Yassarallahu umurakum fi talabil ilm. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khairan kepada Ustadz Aminur Ba'ith atas kajian yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita. Dan kami sampaikan juga jazakumullah khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir untuk mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti setelah bapak-bapak atau ibu-ibu keluar, nanti ada brosur yang mungkin bisa diambil untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026 dan 2027. Semoga nantinya apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi berkah buat kita semuanya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.